Bab 1826. Mata playboy itu berkilauan saat dia tertawa puas. Kalau begitu kita benar-benar harus makan malam bersama. Mengapa? Tanya Nancy. Karena saya ibu pemimpin muda United Group. Ayah saya adalah presiden di sini. Playboy itu terkekeh. Hati Dawn dan Nancy tenggelam sekarang karena masalahnya ternyata jauh lebih rumit daripada yang mereka kira. Ketika mereka bingung dengan tindakan mereka selanjutnya, Zeke angkat bicara, mereka mencari presiden United Group. Bahkan jika kita makan bersama, itu harus dengan presiden sendiri. Sejauh yang saya bisa katakan, Anda bukan presiden. Playboy itu hanya menyadari kehadiran Zeke saat itu. Benar saja, dia kesal. Sialan, kenapa kamu di sini? Seru si Playboy. Pokoknya, aku senang kamu hadir di sini di tempatku. Tapi aku sangat mengagumi keberanianmu. Aku akan terkutuk jika aku tidak memukulmu hari ini. Playboy itu mencibir. Frustrasi dengan apa yang terjadi, Dawn berkata dengan enggan, dia saudara iparku. Cantik, hindari ini. Ini adalah masalah antara dia dan aku, Playboy itu buru-buru berkata. Zeke menoleh ke Dawn dan berkata, aku tahu kamu benci memiliki orang ini di punggungmu. Jangan khawatir, aku akan menyingkirkannya untukmu. Nancy, kenapa kamu tidak membawa Dawn ke dalam dulu? Aku perlu mengajak orang ini berbicara. Nancy mengangguk. Hati-hati. Jangan menyakiti siapapun. Tentu saja, dia menyuruh Zeke untuk mengasihani Playboy itu. Namun, Playboy itu berpikir bahwa Nancy sedang berbicara dengannya, menyuruhnya untuk bersikap lunak pada Zeke. Jangan khawatir, wajah boneka. Aku hanya ingin si bodoh-bodoh ini merendahkan kakiku. Aku tidak akan membunuhnya. Nancy dan Dawn menghela nafas dan menatap Playboy dengan pasrah sebelum berbalik menuju ke dalam gedung United Group. Playboy itu tidak tahu siapa yang dia lawan. Orang yang malang. Kilatan mematikan melintas di mata Playboy itu. Hei, kamu. Apakah kamu akan berlutut di depanku sekarang untuk memohon belas kasihan, atau apakah kamu ingin melakukannya di sudut terpencil? Zeke hanya menjawab, ayo kita pergi ke suatu tempat di mana kita bisa berbicara secara pribadi. Dia senang dengan jawaban Zeke dan mengangguk. Baiklah kalau begitu. Ikuti aku. Playboy itu kemudian membawa Zeke ke sudut yang sepi. Kamu boleh berlutut di depanku, Anne. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Zeke mengirim pria itu terbang dengan tamparan. Playboy itu terguncang. Dia memegangi wajahnya, matanya menjadi merah darah karena benturan saat dia melebarkan matanya tidak percaya dan menatap Zeke. Apakah orang bodoh itu baru saja memukulku? Apa-apaan ini? Anda akan membayar untuk ini. Kau benar-benar kacau. Playboy itu sangat marah sehingga pembuluh darah muncul di pelipisnya. Aku tidak akan memaafkanmu bahkan jika kamu merendahkan kakiku sekarang. Aku akan membunuhmu. Terlepas dari ancamannya, Zeke tampak acuh tak acuh. Datang saja padaku. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Tunggu saja. Anda bintang. Playboy itu mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Ivan. Aku telah dipukul oleh orang bodoh di wilayahku. Datanglah ke tempatku sekarang. Playboy itu semakin berani setelah meminta bantuan. Kamu adalah salah satu bestar yang kurang ajar, bukan? Aku akan menyiksamu sebelum aku membunuhmu. Apakah kedua wanita itu saudara iparmu? Aku akan menghajar mereka tepat di depan matamu. Kamu. Tidak, aku akan bercinta dengan istrimu juga. Bahkan, aku akan bercinta dengan mereka bertiga di depanmu. Zeke menghela nafas. Saya percaya bahwa rumput telah tumbuh tinggi di kuburan orang terakhir yang mengatakan hal yang sama. Kau orang yang bisa dibanggakan, bukan? Si Playboy menegur. Anda bahkan tidak bisa membayangkan apa yang bisa saya lakukan, kata Zeke terus terang. Bab 1827. Beberapa saat kemudian, seorang pria kekar dan 10 pria mendekat dengan niat membunuh. Mereka memegang tongkat dan bahkan pisau, terlihat sangat mendominasi. Orang kasar yang memimpin mereka seharusnya adalah Ivan, yang disebutkan Playboy sebelumnya. Ivan berjalan ke arah Playboy dan bertanya, Pak, siapa yang harus saya pukul? Menanyakan siapa yang harus dia pukuli begitu dia melangkah maju menunjukkan betapa sombongnya dia. Playboy itu menunjuk Zeke. Ivan, dia yang memukuliku. Sialan. Aku anak tertua Robert Quinn dari Corleone, dan aku tidak pernah menderita keluhan seperti itu sejak aku masih kecil. Ivan, aku ingin keadilan. Tuan, yakinlah.
Bukan hanya Anda yang ingin membalas dendam. Saya juga tidak bisa mentolerir orang ini lagi. Bagaimana Anda ingin saya menghukumnya? Pertama, lumpuhkan anggota tubuhnya. Aku ingin dia hidup. Kemudian, aku akan meluangkan waktu untuk menyiksanya sedikit demi sedikit. Tidak masalah. Ivan memfokuskan pandangannya pada Zeke. Dia melemparkan parang di tangannya ke Zeke. Kamu punya dua pilihan, nak. Potong tangan dan kakimu sendiri, atau aku yang akan melakukannya untukmu. Zeke melirik sekelompok pria dan berkata, apakah Anda mencoba menggertak saya dengan angka? Menindas dengan angka bukanlah gayaku. Aku sendiri sudah cukup untuk menghancurkan bintang kecil sepertimu. Zeke melambaikan tangannya. Tidak, tidak, kamu salah paham. Maksud saya adalah kalian semua harus datang kepada saya bersama-sama. Jangan buang waktu saya karena saya benar-benar tidak punya waktu untuk dihabiskan dengan Anda. Persetan. Kali ini, tidak hanya Ivan yang marah, tetapi anak buahnya juga gelisah. Kata-kata Zeke terlalu menghina, dan tidak mungkin Ivan tidak melindungi martabatnya. Playboy itu menjadi tidak sabar. Ivan, berhenti membuang-buang napas padanya. Pukul dia. Aku tidak sabar melihatnya memohon belas kasihan. Bunuh dia. Ke-10 orang itu menyerbu ke arah Zeke di bawah komando Ivan. Mereka mengacungkan pisau mereka ke udara saat mereka mendekatinya. Namun, Zeke tidak bisa diganggu oleh para hooligan ini. Sebagai prajurit kelas tertinggi, dia menganggap mereka sebagai semut yang sangat sedikit. Zeke berdiri tegak, menunggu serangan mereka. Ketika pisau musuh berada beberapa inci dari Zeke, dia tiba-tiba melepaskan energinya dan meledakkannya. Kecepatan energinya memecahkan penghalang suara, dan gelombang kejutnya sebanding dengan ledakan dinamit. Dalam waktu kurang dari 1 detik, semua orang di sekitar Zeke terpesona. Playboy, yang berjarak 10 meter dari Zeke, tidak terkecuali. Bahkan dinding setinggi belasan meter di sebelahnya runtuh karena gelombang kejut. Dalam sekejap, Playboy, Ivan, dan para hooligan semuanya terkubur di bawah reruntuhan. Akhirnya, keheningan turun ke tempat kejadian, dan orang-orang arogan sebelumnya tidak bisa ditemukan. Zeke membersihkan bahunya dan berjalan menuju gedung United Group. Butuh waktu lama setelah dia pergi untuk beberapa kepala keluar dari puing-puing dinding yang rusak. Mereka tertutup tanah, dan wajah mereka berlumuran darah. Mereka sangat terluka sampai-sampai mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk keluar dari reruntuhan. Batuk, batuk, batuk. Mereka terus batuk, dan butuh waktu lama bagi mereka untuk akhirnya berjuang keluar dari puing-puing. Playboy itu sakit di sekujur tubuhnya. Kakinya dipelintir menjadi bentuk yang aneh, yang berarti mungkin patah. Bahkan Ivan yang memiliki tubuh kekar juga patah tangan. Para hooligan lainnya juga terluka dalam beberapa hal. Ivan memuntahkan darah di mulutnya dan mengutuk, sialan. Bintang B itu memiliki bom di tubuhnya. Betapa liciknya. Aku bersumpah demi hidupku bahwa aku akan membunuhnya. Orang-orang sekaliber mereka tidak menyadari keberadaan energi. Karena itu, mereka mengira Zeke telah menggunakan bom untuk melawan mereka. Batuk, batuk. Playboy itu terus batuk darah saat dia terengah-engah. Ivan, jangan khawatir. Dia tidak bisa melarikan diri. Dia datang ke rumahku dengan saudara iparnya untuk membicarakan bisnis, yang berarti dia seharusnya berada di United Group kan. Sekarang, ayo kita cari dia di sana. Ayah akan membalaskan dendamku. Satu hal lagi. Kedua wanita yang bersamanya itu sangat cantik. Ketika saatnya tiba, kita masing-masing dapat memiliki satu. Bab 1828. Saat ini, aku hanya khawatir bahwa bintang B akan lari mengetahui bahwa kita akan membalas dendam, Ivan menyuarakan kekhawatirannya. Dia tidak akan. Playboy itu berkata, aku mengenalnya. Dia bukan tipe orang yang akan melarikan diri dan meninggalkan saudara iparnya. Lagi pula, kemana dia bisa pergi dalam waktu sesingkat itu bahkan jika dia berlari. Di Corleone, aku akan membasminya bagaimanapun caranya. Ayo pergi. Ivan mengambil pisaunya dan berjalan menuju gedung United Group. Playboy itu dengan cepat berseru, Ivan, gendong aku di punggungmu. Aku tidak bisa merasakan kakiku. Kurasa kakiku patah. Ya Tuhan. Tuan Quinn, lihat kakimu. Salah satu hooligan tiba-tiba berseru kaget. Playboy itu menatap kakinya dan tiba-tiba berteriak. Matanya berputar ke belakang, dan dia pingsan. Ada tulang patah yang menyembul dari lututnya, pemandangannya mengerikan.
Melihat tulang patah yang menonjol keluar dari dagingnya dengan matanya sendiri terlalu mengerikan untuk playboy yang manja, dan dia tidak tahan melihat pemandangan yang mengerikan itu. Bahkan beberapa preman ngeri dengan adegan ini sampai merinding muncul di sekujur tubuh mereka. Sialan, kenapa kau mengingatkannya? Tegur Ivan. Cepat dan beri dia CPR. Hooligan lain dengan hati-hati berbicara. Tapi Ivan, CPR tidak berguna dalam situasi ini. Lebih baik menekan di bawah hidungnya. Kalau begitu cepat dan lakukan, sialan. Apa aku harus menyuruhmu melakukan semuanya? Setelah beberapa derajat menekan hidung, Jason akhirnya bangun. Begitu dia sadar, dia tanpa sadar melihat tulangnya yang patah dan hampir pingsan lagi. Ivan menggendong Jason di punggungnya dan berjalan menuju gedung United Group. Ekspresi haus darah mereka membuat banyak karyawan perusahaan lari ketakutan. Di kantor di lantai tertinggi United Group, Dawn dan Nancy telah menandatangani kontrak dengan Robert, Presiden United Group. Prosesnya begitu mulus sehingga Dawn dan Nancy pun kagum. Semua persyaratan yang tercantum dalam kontrak bermanfaat bagi Linton Group. Mereka tidak percaya bahwa United Group telah menyetujui semua persyaratan Linton Group. Sebagian besar persyaratan sangat menuntut. Mereka dimaksudkan untuk Robert untuk datang dengan negosiasi. Mungkin mereka tahu bahwa Zeke adalah Marsekal Agung dan memberikan keuntungan Linton Group sebagai tanda penghargaan. Robert adalah pria parubaya berusia 40-an dengan wajah tembem. Lemak di wajahnya akan terlipat menjadi lipatan setiap kali dia tersenyum. Dia tersenyum dan berkata, suatu kehormatan bagi United Group saya untuk bekerja sama dengan Linton Group. Mulai sekarang, kami akan menjadi mitra. Hari ini, saya akan menjadi tuan rumah dan mengundang kalian berdua untuk minum sebagai perayaan. Nancy berkata dengan ekspresi bermasalah di wajahnya, maaf, Pak. Kami memiliki sesuatu untuk dilakukan hari ini. Tangan kami terikat. Bagaimana dengan ini? Saya akan menjadi tuan rumah besok dan memperlakukan Anda dengan sangat ramah. Saya harap Anda tidak menolak kami. Robert merenung selama beberapa saat dan memutuskan untuk tidak memaksa mereka lebih jauh. Baiklah. Karena itu masalahnya. Aku tidak akan memaksa. Namun, kita telah mencapai aliansi hari ini. Tidak masuk akal untuk tidak memiliki setidaknya segelas anggur untuk merayakannya. Kemudian, Robert menoleh ke sekretarisnya. Wendy, bawakan XO dari koleksiku yang berharga. Aku akan minum bersama para wanita muda ini untuk merayakannya. Dawn dan Nancy berpikir bahwa tidak baik menolak lagi, jadi mereka mengangguk setuju. Sekretaris Robert tampak anggun dan mulia. Dia membuka botol dan menuangkan anggur untuk mereka bertiga. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa dia menyentuh gelas anggur mereka dengan ibu jarinya saat dia menuangkan anggur untuk Dawn dan Nancy. Ayo, semangat. Semoga Linton Group dan United Group membangun masa depan yang cerah bersama dan naik ke puncak. Bersulang. Ketiganya minum bersama. Mereka baru saja meneguk anggur ketika mereka tiba-tiba mendengar ketukan di pintu kantor. AB 1829. Robert langsung menjadi tidak senang. Dia menoleh ke sekretarisnya dan berkata, Wendy, saya pikir saya mengatakan saya tidak ingin pengunjung mengganggu saya ketika saya melakukan bisnis. Jika ini terjadi lagi, Anda dapat berkemas dan pergi. Maaf Pak. Saya sudah mengingatkan staf berkali-kali. Saya tidak tahu siapa kali ini. Saya akan segera menyingkirkan pengunjung. Wendy bergegas membuka pintu. Namun, orang yang berdiri di luar pintu ternyata Zeke. Wendy memandang Zeke dengan bingung dan berkata, siapa kamu? Anda bukan salah satu karyawan kami. Hah? Zeke terkejut melihatnya. Dia merasakan kehadiran yang akrab darinya seolah-olah mereka telah berpapasan sebelumnya. Namun, dia tidak ingat di mana. Mungkinkah saya salah? Ditatap oleh seorang pria menyebabkan Wendy menjadi marah. Jika Anda bukan karyawan United Group, silakan segera pergi. Jika tidak, Anda mungkin menyesal. Permisi, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Zeke bertanya. Keluar. Robert mulai sedikit tidak sabar. Cara kuno untuk menjemput gadis. Wendy, apakah dia pelamarmu? Jika kamu membiarkan urusan pribadimu menghalangi pekerjaanmu lagi, jangan kembali. Wendy dengan cepat menjelaskan. Tidak, Pak. Saya sama sekali tidak mengenal orang ini. Saya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Kalau begitu, panggil keamanan dan usir dia. Juga, jangan lupa untuk menggeledah tubuhnya.
Dia mungkin mata-mata perusahaan yang datang untuk mencuri rahasia kita. Dawn dan Nancy sedikit terkejut. Tampaknya Robert tidak benar-benar mengenal Marsekal Agung, Zeke. Jika demikian, lalu mengapa dia setuju untuk menandatangani persyaratan yang menuntut itu? Melihat Robert akan memanggil petugas keamanan, Nancy dengan cepat berseru, "Tuan Quinn, jangan panggil penjaga keamanan. Dia iparku. Dia bersama kita." Oh. Ekspresi muram Robert langsung menjadi cerah. Begitu. Karena dia salah satu dari kita, mari duduk dan minum. Wendy, tuangkan anggur untuk pria ini. Wendy bergegas menuangkan anggur untuk Zeke. Namun, Zeke melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, terima kasih. Saya masih harus mengemudi." "Tidak apa-apa." Robert tidak bersikeras lebih jauh. Zeke menoleh ke Dawn dan bertanya, "Dawny, bagaimana negosiasinya?" Dawn tersenyum dan berkata, "Itu berjalan dengan baik. Robert cukup santai dan menyetujui semua persyaratan kami." "Oh, apakah begitu?" Zeke agak terkejut. "Apakah Robert benar-benar bisa dinegosiasikan?" "Ketika saya menolak untuk minum, dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa tidak suka. Dia bahkan menyetujui semua persyaratan Linton Group yang menuntut. Apakah pengusaha jujur seperti itu masih ada di dunia usaha?" Zeke penuh dengan keraguan. Saat itu, Wendy yang sedang berdiri di koridor tiba-tiba berseru sambil menutup mulutnya, "Ya Tuhan. Pak Jason, ada apa denganmu? Apa yang terjadi dengan anakku?" Robert tiba-tiba menjadi cemas dan bergegas ke koridor untuk melihat-lihat. Begitu dia melihat Jason, Robert putus asa. Wajahnya penuh rasa sakit, dan pikirannya berantakan. Putranya, Jason, telah disiksa dengan kejam. Kakinya patah, dan tulangnya mencuat dari dagingnya sementara darah menyembur keluar tanpa henti. Kotoran menutupi wajahnya, dan tubuhnya dipenuhi luka. Dengan kulit pucatnya, dia tampak seperti berada di ambang kematian. Dia digendong oleh Ivan, kepala keamanan United Group, saat mereka perlahan-lahan berjalan mendekat. Ivan dan anak buahnya juga terluka sampai tingkat tertentu. "Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini?" Suara Robert bergetar saat dia berlari ke arah putranya. Dia hampir menangis karena patah hati melihat putranya seperti ini. "Ayah, tolong. Kau harus membalaskan dendamku," Jason memohon dengan menyedihkan. Bab 1830. Ivan dan yang lainnya berlutut di depan Robert. "Tuan, orang itu bertindak terlalu jauh, dan dia tidak menghormati United Group. Jika Anda tidak membalas Tuan Jason, United Group tidak akan memiliki kedudukan tersisa di Corleone di masa depan." Robert menggertakkan giginya. "Katakan siapa yang melakukan ini. Aku akan mengirim seseorang untuk membunuhnya sekarang juga." "Ayah, apakah dua wanita datang untuk berbicara denganmu tentang bisnis hari ini?" tanya Jason. Robert membeku ketika dia bertanya-tanya apakah salah satu anak buah Dawn dan Nancy yang melakukan ini. Jika kecurigaannya benar, maka segalanya akan jauh lebih rumit. Dia mengangguk dan berkata, "Iya. Memang ada dua wanita yang datang mencari saya untuk membicarakan bisnis. Apakah ini ada hubungannya dengan mereka?" "Pria yang datang bersama mereka. Dia rekan mereka. Dia melakukan ini. Kamu harus membunuhnya," teriak Jason. Robert berbalik dan menatap Zeke. Nancy dan Dawn menjadi sangat cemas ketika mereka mendengar kata-kata Jason. "Zeke, apa kau melakukan ini padanya?" Dawny berbisik. Zeke mengangguk. "Ya. Kenapa kamu menyakitinya begitu brutal?" "Yah, kamu bilang padaku untuk tidak membunuh siapapun." Dawny tidak bisa berkata-kata. "Nah, Anda tidak membunuh siapapun, itu sudah pasti." Robert berdiri dan berjalan ke arah mereka bertiga, tubuhnya bergetar karena marah. "Mau menjelaskan?" Tepat saat Zeke hendak menjelaskan kepada Robert, Dawn menyela, "Tuan Quinn, biar saya jelaskan." Robert melambaikan tangannya padanya dan menolak untuk mendengar penjelasannya. "Nona Hinton, Nona Castaneda, ini tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Anda boleh pergi sekarang. Kerja sama kita akan tetap sama. Namun, dia harus tinggal dan membayar untuk apa yang dia lakukan." Robert menunjuk Zeke. Zeke tersenyum pada Dawn dan Nancy dan berkata, "Tidak apa-apa. Karena Tuan Quinn membiarkanmu pergi, kalian berdua harus kembali dulu. Serahkan semuanya di sini padaku." Dawn dan Nancy tampak tak berdaya karena mereka tahu betul bahwa Zeke akan menjadi serius, dan segalanya tidak akan berakhir baik bagi Robert dan anak buahnya. Dawny berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan bunuh siapapun.
Robert mengangguk kembali padanya. Jangan khawatir. Aku akan memberinya pertarungan terbaik. Aku tidak akan terlalu menyakitinya. Sebenarnya, kata-kata Dawn dimaksudkan untuk Zeke, tapi Robert mengira dia mengatakannya pada dirinya sendiri. Dia membuat kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Jason. Pada saat itu, Wendy tiba-tiba angkat bicara. Tuan, saya tidak yakin apakah saya harus mengatakan ini. Lanjutkan. Saya pikir kita harus meninggalkan masalah ini dan tidak melanjutkannya lebih jauh. Apa? Robert langsung marah lagi. Dia mematahkan kaki anak saya. Anda bahkan bisa melihat tulangnya menyembul dengan mata kepala sendiri. Bukan hanya itu, tapi penjaga keamanan kami juga terluka parah. Lihat betapa menyedihkannya mereka. Dia menginjak-injak saya dan martabat United Group dengan ini. Tindakan. Jika membiarkan dia pergi, bagaimana saya bisa mengangkat kepala saya lagi di masa depan? Bahkan Nancy dan Dawn tidak bisa mempercayai telinga mereka. Tuan Quinn, jangan marah dan dengarkan aku. Biarkan aku menjelaskannya untukmu. Mereka mungkin tidak mengenal satu sama lain sebelumnya, dan mereka tidak tahu bahwa mereka adalah pasangan. Itu sebabnya mereka bertengkar. Kita seharusnya jangan salahkan mereka karena tidak mengetahuinya. Selain itu, ada pepatah yang mengatakan bahwa Anda tidak akan mengenal seseorang sampai Anda melawan mereka. Saya percaya bahwa jika mereka berdua berjabat tangan dan berdamai, hubungan mereka akan lebih kuat dari baja dan lebih murni daripada emas di masa depan. Tapi, Robert masih sedikit tidak puas. Tuan Quinn, Anda selalu menyuruh saya untuk berbelas kasih dan ramah. Apakah Anda lupa? Robert masih enggan, tetapi pandangan ketakutan melintas di matanya ketika dia melirik Wendy. Dia mengertakkan gigi dan berkata, baiklah. Aku akan mendengarkan Wendy kali ini dan membiarkanmu pergi sekarang. Kalian bertiga boleh pergi.